yang hanya percaya kepada golongannya saja gitu. Ini kan bahaya nih. Karena banyak kita sekarang nih. Ini saya hanya percaya kalau yang ngomong misalnya orang NU atau orang Muhammadiyah atau orang Persis saja. Ini nggak percaya saya. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya yang khusus tadi itu kepada orang-orang yang dia kehendaki gitu. Termasuk rahmat-rahmat kenabian, rahmat-rahmat kewalian gitu ya. Itu tidak ditetapkan melalui suara terbanyak gitu ya. Ada beberapa yang poin penting ya yang saya tadi sempat catat dari beberapa ayat ini ya. Pertama, kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran ini untuk tidak mengeneralisir sebuah golongan itu bagus semua atau jelek semua gitu ya. Di sini diajarkan kepada kita bahwa sebagian ahli kitab itu begini. Nanti di ayat yang selanjutnya juga sebagian ahli kitab itu ada yang amanah, ada yang nggak amanah dan seterusnya. Jadi tidak kita mengeneralisir itu salah satu kesalahan logika ya, fallacy untuk segala hal itu, jangan mengeneralisir. Kemudian yang kedua, di sini lagi-lagi dengan bahasa Al-Quran ini menunjukkan bagaimana karakteristik orang yang hasad itu, orang yang benci ya. Orang yang hasad itu, orang yang benci itu kepada seseorang itu nyebut namanya aja nggak mau deh. Di sini disebut wa qalat ta'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Bukan bukan diturunkan kepada Muhammad, dia nggak mau nyebut nama Muhammad itu. Jadi kalau orang benci itu kan itu pada orang yang depan rumah itu atau orang yang rumahnya di samping mall atau samping kelurahan itu loh gitu. Jadi nyebut namanya aja nggak mau. Ini menunjukkan kedengkian mereka ini, terutama tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokoh ahlul kitab ini untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan menyebut namanya aja nggak mau. Dia nggak mau, bukan nggak percaya kenabian, karena dia sudah sebelumnya nabi-nabi itu dia percaya gitu. Tapi nggak mau karena loh kok turunnya kepada orang Arab gitu, bukan Bani Israel gitu. Nah itu karena kebencian kepada satu golongan, satu kaum atau kebanggaan yang berlebihan kepada kaumnya sendiri, itu menyebabkan dia terhindar dari anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga tadi sudah dijelaskan juga bagaimana strategi yang dilakukan ya, dan strategi itu dibongkar oleh Al-Quran gitu. Ini nanti tokoh-tokohnya akan masuk, kemudian nanti akan keluar gitu. Itu dibongkar gitu oleh Al-Quran, disampaikan pada Nabi, nanti ini beberapa tokohnya akan masuk terus kemudian keluar. Kenapa tokoh-tokoh ini masuk? Ini yang masuk pada Islam ini, yang berpura-pura masuk Islamnya adalah tokoh, orang yang berilmu gitu. Sehingga orang akan melihat gitu. Dia masuk, kemudian seolah-olah dia sudah di dalam mempelajari, kemudian keluar. Orang akan melihat, loh kenapa? Ini orang pintar loh. Orang pintarnya ada pengikutnya gitu. Jadi ketika orang yang berilmu itu melakukan sesuatu, itu akan dilihat bahwa oh ini pasti ada dasarnya ya. Sehingga diharapkan dia akan membawa sebagian orang yang sebelumnya sudah masuk di dalam Islam untuk keluar karena ini orang berilmu. Artinya ada sesuatu yang salah di dalam agama Islam ini sehingga membuat orang yang pintar ini itu keluar gitu. Ini juga strategi itu dipakai sampai sekarang ya. Jadi menggunakan tokoh-tokoh gitu, menggunakan orang ulama-ulama untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, di sini periodenya kalau di sini disebut pagi dan petang itu bisa bervariasi ya. Kalau horizonnya itu 10 tahun ya mungkin masuk Islamnya 4 tahun atau 5 tahun kemudian keluar gitu ya. Kalau sehari ya pagi malam gitu. Kalau ketemunya tuh waktunya sebulan ya ini masuk dulu 2 minggu terus keluar. Jadi ini periodenya bisa macam-macam. Ini pagi dan petang ini suatu yang kiasan ya. Kemudian ayat yang 73 itu mengajarkan kepada kita bagaimana sifat buruk dari kaum Bani Israel ini untuk yang hanya percaya kepada golongannya saja gitu. Ini kan bahaya nih, karena banyak kita sekarang nih. Ini saya hanya percaya kalau yang ngomong misalnya orang NU atau orang Muhammadiyah atau orang Persis saja. Ini nggak percaya saya. Jadi di sini wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan percaya kecuali pada yang sekelompok. Ini dalam ini seagama gitu. Ini bisa jadi yang benar itu yang berlainan agama dengan kita, bisa jadi yang di luar kelompok kita yang dia sampaikan itu kebenaran gitu. Itu jangan sampai sobiah kita, kefanatikan kita kepada satu golongan itu menyebabkan kita
mencegah hidayah masuk, karena hidayah itu dari Allah. Qul innal huda hudallah gitu. Bukan monopoli kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi petunjuk itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang benar diambil itu dari Allah gitu. Petunjuk yang benar itu dari Allah. Siapapun yang melakukan itu. Kemudian ayat ini juga bisa ditafsirkan bahwa sebagian kelompok tokoh Bani Israel ini menyembunyikan kebenaran yang diceritakan yang diajarkan di dalam kitab-kitab mereka tentang kebenaran bahwa ada nabi dengan ciri-ciri persis seperti Nabi Muhammad SAW. Jangan ceritakan yang ini gitu. Karena kalau ceritakan ini orang akan berpindah gitu keluar dari kelompok kita gitu. Jadi menyembunyikan sebagian dan menyampaikan sebagian. Ini strategi mereka. Dan kemudian Allah sini menegaskan bahwa al-fadl itu kan karunia yang besar gitu ya. Dan ini bisa diberikan pada siapapun. Tidak hanya pada kelompok kita atau Allah yang jangan mempersempit rahmat Allah ya. Allah itu luas, maha luas gitu, maha luas rahmatnya. Jangan mempersempit hanya pasti yang dapat rahmat itu kelompok kita saja, atau jangan mempersempit itu, karena wallahu wasi'un alim. Dan Allah ini juga tadi pertanyaan Pak Wawan juga ya. Di sini ada dijelaskan di sini bahwa ada rahmat itu, ada rahmat umum, ada rahmat khusus gitu. Kalau rahmat umum itu dikatakan rahmati wasiat kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Semua apapun itu tidak luput dari rahmat Allah. Walaupun kelihatan dari kacamata kita mungkin sesuatu yang tidak mengenakan, tapi itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk neraka itu adalah bagian dari rahmat Allah. Nah, tapi ada di sini yang disebut rahmat khusus. Ini yang di sini yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya yang khusus tadi itu kepada orang-orang yang Dia kehendaki gitu. Termasuk rahmat-rahmat kenabian, rahmat-rahmat kewalian gitu ya. Itu tidak ditetapkan melalui suara terbanyak gitu ya. Tapi Allah yang menentukan gitu. Ini yang dapat rahmat. Kita ini mungkin insya Allah dapat rahmat Allah semuanya. Tapi Allah mengkhususkan mungkin dari sebagian dari kita ini mendapatkan rahmat khususnya gitu. Karena mungkin dia istiqomah, dia kebersihan hatinya, dia oleh Allah dipilih mendapatkan rahmat khususnya. Orang yang ada ayat yang menyebutkan bahwa jangan sampai engkau berputus asa dari rahmat Allah. Seberapa jauh pun, seberapa parahnya kamu mendolimi diri, berlumuran dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu Allah mengampuni segala dosa gitu ya. Nah, itu rahmat orang yang mendapatkan rahmat Allah, dia akan diampuni dalam segala dosanya. Tapi ada yang disebutkan dalam ayat yang lain yang mendapatkan rahmat khusus. Bukan sekedar diampuni, tapi dibalikkan yubadilullahi sayyi'atihim hasanat. Keburukannya itu dibalik jadi kebaikan gitu. Ini orang yang mendapatkan rahmat khusus. Kalau rahmat yang umum tadi itu diampuni, hilang dosanya. Tapi ini yang dapat rahmat khusus, dibalikin itu. Nah, ini ayat ini menegaskan bahwa ada rahmat-rahmat Allah yang sifatnya umum kepada semua, dan ada yang dikhususkan oleh Allah mendapatkan rahmat. Bahwa ketika orang mendapatkan rahmat Allah yang khusus itu, wallahu dzul fadlil azim, itu karunia yang azim, yang agung, yang luar biasa.